Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia dalam keadaan apapun. Setiap kita saat ini, Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun setiap perbuatan tangannya. Dia selalu menolong setiap kita, memampukan kita, menguatkan setiap kita, saudara. Saudara, kita melihat hari-hari ini banyak sekali orang yang dipanggil pulang Tuhan, saudara. Banyak orang yang berguguran, banyak orang yang wafat karena penyakit-penyakit yang diderita, terutama karena COVID-19 yang masih melanda ini, saudara. Dan saudara, jangan pernah mempermasalahkan COVID-19-nya. Tetapi saudara, memang semua orang yang ada di dalam dunia ini, termasuk saya dan saudara, satu saat nanti kita akan menghadapi yang namanya kematian. Waktu kita habis di dunia ini dan kita harus kembali pulang kepada pencipta kita. Nah saudara, karena itu sebelum hal itu terjadi, hendaklah kita mau menyiapkan diri kita. Kita bersiap-siap sebelum hari itu tiba. Kita lihat saudara, di dalam Wahyu 16 ayat 15 berkata demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, bicara tentang hari Tuhan itu ada dua jenis, saudara. Yang pertama, hari Tuhan yang akan kita alami secara pribadi. Ini berbicara tentang kematian. Kuota hidup kita habis di dalam dunia ini. Dan saudara, setiap orang tidak pernah ada yang tahu kapan ia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi yang perlu diketahui oleh semua orang, bahwa suatu hari nanti kita akan menghadapi hal ini, saudara. Mungkin saat ini saudara-saudara kita, orang yang ada di sekeliling kita dipanggil pulang Tuhan. Besok-besok bisa jadi saya atau saudara yang akan mendapat giliran ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap pada waktu kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan? Mungkin caranya berbeda-beda, saudara. Ada yang mungkin dalam keadaan yang baik-baik saja, tiba-tiba Tuhan panggil dalam keadaan tidur, ada. Ada juga orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit penyakit, sama seperti banyak orang yang saat ini kita lihat, saudara. Ada yang seperti itu. Berbagai macam caranya Tuhan bisa panggil seseorang. Tapi jangan pernah mempermasalahkan hal itu, saudara. Justru yang perlu kita introspeksi diri, kita ketahui adalah, sudahkah kita siap pada waktu kita menerima, menghadapi hari Tuhan secara pribadi yang akan kita alami itu. Ada banyak orang yang berpikir, enggak lah, mungkin saya masih lama. Mungkin umur saya masih akan panjang beberapa tahun lagi ke depan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kepedean, saudara. Karena kenyataannya ada orang yang keadaan sehat walafiat, saudara, baik-baik saja, tapi dalam waktu singkat Tuhan panggil pulang. Jadi benar-benar saat ini saya dan saudara, kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita, sehingga kapanpun Tuhan panggil pulang kita sudah siap. Dan yang kedua, saudara, hari Tuhan ini yang bersifat general, atau orang ini berkata ini hari kiamat, hari kedatangan Tuhan atas dunia ini. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, khususnya di kitab Wahyu, saudara, banyak sekali dijelaskan tentang hari kedatangan Tuhan. Tapi saudara, jangan sampai kita mempeributkan hal itu kapan dan bagaimana. Kita harus mempersiapkan diri kita, saudara. Tapi yang pasti satu saat nanti, entah itu hari Tuhan secara pribadi ataupun hari Tuhan secara umum, secara general, itu pasti akan terjadi, akan digenapi. Hanya tinggal menunggu waktunya, saudara. Nah, dalam ayat yang telah saya baca tadi di dalam Wahyu ini, saudara, dikatakan, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Saudara, pakaian ini berbicara dengan apa yang kita kenakan. Sama seperti saya saat ini, saya berpakaian. Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan saat ini kepada setiap saudara, tentu saya harus berpakaian yang baik, berpakaian yang rapi, sehingga enak dilihat, sopan, saudara. Dan pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian tidak terganggu dengan penampilan saya ini, tapi saudara lebih memperhatikan apa yang menjadi isi atau konten daripada firman Tuhan ini. Nah,
Pakaian ini untuk menutupi tubuh kita, saudara, supaya kelihatan lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih oke, saudara. Nah, firman Tuhan ini berkata demikian. Hendaklah kita ini berjaga-jaga, kita memperhatikan pakaian kita. Ini bukan berbicara tentang pakaian fana atau pakaian jasmani yang seperti saya pakai saat ini, tapi ini kepada pakaian rohani kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Pakaian juga berbicara tentang kegiatan-kegiatan atau hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Jangan sampai, saudara, kita hanya sibuk melakukan perkara-perkara duniawi saja. Bekerja, mencari uang, memikirkan masalah, memecahkan masalah, saudara. Hanya berkutat di hal-hal tersebut, tapi tanpa memperhatikan hal-hal kekekalan, hal-hal kerohanian. Itu berkaitan dengan bagaimana keadaan hati kita, bagaimana isi pikiran kita. Apakah pikiran kita ini semuanya itu hanya memikirkan hal-hal yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan? Lalu bagaimana dengan karakter kita? Karena, saudara, dalam kehidupan ini orang yang bisa memecahkan masalah, saudara, memang hidup ini banyak masalah sekali dan harus dipecahkan. Tapi ada banyak orang yang memecahkan masalahnya itu dengan karakter yang gak baik, saudara. Banyak sekali. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut, kita itu harus supaya kita memiliki karakter yang baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan dalam setiap pemecahan masalah demi masalah yang kita hadapi saat ini, kita dituntut untuk kita memiliki karakter yang baik. Kita harus melakukan yang namanya kebenaran. Jangan sampai kita melanggar daripada ketentuan firman Tuhan, yaitu kompromi dengan dosa dan tidak melakukan kebenaran. Jangan sampai juga, saudara, masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini akhirnya membuat kita sebenarnya menjadi jauh dari Tuhan. Membuat kita ini, imannya ini semakin berkurang. Tanda orang yang imannya itu berkurang, saudara, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya harus katakan hal ini. Karena pada waktu kita benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan, kita percaya kepada rencana Tuhan, tentu kita akan beriman. Karena di dalam iman itu ada yang namanya pengharapan, ada yang namanya kasih. Jadi walau kita mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, saudara, yang kita hadapi, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, maka akan ada damai sejahtera, sukacita, keberserahan diri hidup kita kepada Tuhan. Dan tentunya hal itu akan mengurangi level ketakutan, kekhawatiran kita. Mungkin gak bisa 100% dihilangkan, tapi setidaknya diminimalisir, saudara. Tetapi kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, saat-saat ini memang sedang sulit. Nah, saudara mungkin banyak berdoa, saudara ikut ibadah online, bahkan saudara saat ini mendengarkan program Saat Menyembah ini. Tapi kalau makin hari saudara makin takut dengan keadaan dunia, dengan kehidupanmu, saudara, saya mau katakan, saudara harus segera introspeksi diri saudara. Saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa semua hal yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dengan kesulitan yang sedang kita alami saat ini, saudara, sebenarnya karakter kita ini mulai muncul. Aslinya itu bagaimana? Saya memperhatikan, saudara, dengan PPKM di sana sini, lalu pekerjaan yang mungkin menjadi terhambat, di PHK, nggak punya uang lagi, sulit untuk makan itu gimana, dan wah pokoknya itu kacau balau. Nah, ada beberapa orang yang akhirnya mulai mengeluarkan cacian, makian, curhat di sosial media, saudara, komplain dengan pemerintah lah, lalu komplain dengan keadaan kehidupannya, menjadi orang yang pemarah, nggak lagi sabar, dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya bisa melihat, saudara, bahwa ternyata karakter asli daripada manusia itu akan muncul pada waktu ia mengalami yang namanya tekanan hidup. Karena itu, saudara, pastikan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar selama ini, penyembahan-penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, biarlah hal itu gak sia-sia. Waktu tekanan hidup menghimpit hidup kita, kita harusnya semakin banyak diam,
seharusnya semakin banyak introspeksi diri, merenungkan, minta kekuatan dari Tuhan, berdoa, tenang, minta damai sejahtera dari Tuhan, dan tetap bersuka cita. Kalau dikatakan bersuka cita itu bukan karena objek, saudara, tapi bersuka cita, walaupun gak ada alasan bagi kita untuk tetap bersuka cita, kita tetap memilih bersyukur kepada Tuhan dan tetap happy dalam kehidupan ini, saudara. Easy going, itu namanya bersuka cita, saudara. Itu joyful. Jadi joy yang full dalam kehidupan setiap kita. Dan marilah kita mau belajar tentang hal ini di situasi kita saat ini, saudara. Saudara, di dalam Lukas 23 ayat 46, ini adalah saat dimana waktu Yesus ini menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, saudara. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya dan ia meninggal. Tapi saudara, sebelum ia menyerahkan nyawanya, ia melakukan semua hal yang Bapa perintahkan. Ia tetap berada di dalam koridor rencana Tuhan sampai pada akhirnya finish well, saudara. Finish dengan luar biasa. Yesus menyelesaikan semuanya dan ia menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, saat ini marilah kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia. Apapun keadaan kita saat ini, apapun kesulitan kita saat ini, saudara, kita mau tetap setia. Saya percaya bagi setiap orang yang tetap berharap kepada Allah, saya percaya bagi setiap orang yang mau tetap menjaga pakaian rohaninya, berjaga-jaga, mengawasi kehidupannya, memiliki karakter yang baik dalam kehidupannya, maka tersedia pertolongan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa bertahan hingga pada akhirnya, saudara. Sama seperti Yesus, finish well. Dan kita pun rindu setiap kita bahwa kita menyelesaikan tugas tanggung jawab kita dalam dunia ini dengan baik sebelum Tuhan memanggil setiap kita. Amsal 3 ayat 3-4, saudara, dikatakan demikian, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Saudara, sebelum kita mendapatkan penghargaan dari Allah dan dari manusia, hal yang harus kita lakukan, kita harus memiliki kesetiaan dalam hidup ini. Dan saudara, mari kita mau siapkan hidup kita sebelum hari Tuhan secara pribadi ataupun secara general itu datang di hadapan kita. Kita sudah mempersiapkan hidup kita supaya kita tidak mendapat malu, tapi Tuhan mendapati kita tetap setia sampai pada akhirnya kita memelihara iman kita apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.